Tapi di sini karena kekuatannya Koryoung ini sedang tidak boleh dipakai atau dia sedang dihukum agar tidak memakai kekuatannya, jadi dia kewalahan untuk melawan tim elit. Tetapi karena dia terdesak, nah terpaksalah Koryoung ini memaksakan untuk memakai kekuatannya, sampai-sampai kita bisa lihat di preview kalau dia itu pingsan. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Zerum TV. Gimana kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Kali ini aku pengen bahas drama Tomorrow. Kemarin kan aku sempat bikin voting di YouTube dan juga di Instagram. Ternyata suara terbanyak itu adalah Tomorrow dan Again My Life. Tapi di Instagram yang menang Again My Life sih. Tapi di YouTube semuanya pada pilih Tomorrow. Sekarang aku bakal bahas prediksi untuk episode 5 menurut versi webtoonnya. Kita langsung aja yuk ke pembahasannya. Jangan lupa subscribe, check it out. Seperti yang kita tahu, drama Tomorrow ini kan diangkat dari webtoon. Setelah aku coba cari-cari webtoonnya yang susah banget nyarinya, ternyata untuk bahasa Indonesia sama bahasa Inggrisnya tuh baru di chapter 24. Nah, kalau chapter 24 itu di dramanya baru sampai episode 4 kemarin. Sedangkan untuk webtoon yang aslinya sendiri sudah sampai chapter 200 lebih. Dan itu tuh belum ada bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Jadi semuanya itu dalam tulisan Korea. Jadi aku sulit untuk memahaminya. Nah, oleh karena itu aku mencoba mencari tahu menurut sepengetahuan aku aja atau sebisanya aku aja untuk mentranslate bahasa itu. Kemarin terakhir di akhir episode 4 ada masalah baru, yaitu arwah yang ingin dijemput oleh Park Jung-kil atau tim elit itu kabur karena dia ingin menyelamatkan suaminya agar tidak bunuh diri dan tidak menyerah kepada hidup. Kemarin di episode 4 ditutup dengan pengakuan Woojin, si suami arwah yang kabur itu, dengan pengakuan kalau dialah yang telah membunuh Nayoung. Nayoung itu arwah yang kabur itu. Koryoung yang mendengar pengakuan Woojin merasa bingung. Kalau memang Woojin yang membunuh istrinya, kenapa Nayoung atau istrinya ingin menyelamatkan Woojin? Otomatis Koryoung harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah aku baca webtoonnya, ternyata chapter ini atau kisah ini tuh sangat menyedihkan banget nih guys. Kenapa demikian? Karena sebenarnya pasangan ini tuh adalah pasangan yang saling melengkapi. Nah, sebelum mereka bertemu satu sama lain, mereka berdua itu sama-sama kesepian dan ingin menyerah kepada hidup. Untuk masa lalu Woojin, dia itu ditinggal oleh orang tuanya, alias orang tuanya itu meninggal. Kemudian dia diadopsi oleh orang tua baru. Nah, orang tua yang baru ini tuh meninggal juga. Jadi Woojin ini dalam hidupnya selalu merasa kesepian. Jadi dia menganggap kalau dialah penyebab orang-orang di sekitarnya itu meninggal. Sedangkan Nayoung, dia sudah tidak bisa bermain balet lagi karena kakinya yang cedera. Padahal balet itu adalah cita-cita dia dari kecil yang benar-benar ingin dia capai. Karena itulah dia merasa putus asa dan ingin menyerah kepada hidup. Nah, ketika mereka berdua ini bertemu, mereka itu saling melengkapi kekosongan hidup atau kesepian mereka masing-masing. Mulailah hidup mereka itu berwarna dan bahagia karena mereka berdua itu saling melengkapi dan udah cocok banget. Tetapi ketika saat-saat mereka sedang bahagia-bahagianya, Nayoung dan Woojin ini mengalami kecelakaan yang akhirnya merenggut nyawa Nayoung. Kronologinya seperti ini. Pada saat itu, musik yang dibuat oleh Woojin itu telah diterima oleh label. Nah, otomatis mereka itu seneng banget kan. Keesokan harinya mereka akan pergi ke suatu tempat, entah itu akan merayakan atau mereka akan datang ke kantor tersebut. Aku juga kurang tahu jelas ya untuk hal ini. Yang jelas mereka akan pergi ke suatu tempat dan pada saat itu Woojin akan menyetir, tetapi dilarang oleh Nayoung karena Nayoung bilang ini adalah hari bahagiamu, jadi biarkan saja aku yang membawa mobil. Di perjalanan tiba-tiba ada sebuah truk yang menabrak mereka yang diakibatkan karena supirnya ini ngantuk. Jadi kejadian tersebut merenggut nyawa Nayoung. Disitulah Woojin beranggapan kalau dialah yang membunuh Nayoung karena seharusnya kan dia yang menyetir. Jadi dia beranggapan seperti itu. Dari versi webtoonnya, pernyataan ini tuh disangkal oleh manajer Lim. Karena manajer Lim kan melihat tangan kiri Woojin itu kan terluka parah. Berarti pada saat kecelakaan tersebut, Woojin berusaha
menyelamatkan Nayung yang ada di kursi pengemudi. Jadi dia itu kayak melindungi Nayung dengan tangan kirinya seperti ini. Jadi hal itu sedikit menyadarkan Woojin kalau bukanlah dia yang membunuh Nayung. Jadi sekarang kesulitannya timnya Koryung ini adalah berpacu melawan waktu. Karena seperti yang kita tahu, kalau arwahnya Nayung ini sedang dikejar-kejar oleh tim elit. Lama-kelamaan secara tidak sengaja bertemulah tim elit dengan timnya Koryung ini. Terjadilah keributan di sini, di mana timnya Koryung yang ingin melindungi Nayung dan tim elit yang ingin membawa arwahnya Nayung. Di sini Koryung memerintahkan Junwoong untuk membawa Nayung agar tidak tertangkap oleh tim elit. Jadi di sini sisa Koryung dan manajer Lim, dan mereka berusaha menghadapi tim elit berdua. Wah, sampai segitunya ya mereka itu kucing-kucingan sama tim elit, bener-bener sedih banget. Kalian di sini ada nggak yang udah nonton webtoonnya dan mencoba mentranslatekannya seperti aku? Komen di bawah ya kalau aku ada salah. Jadi di sini ada hal baru nih yang terungkap dari kehidupan masa lalu manajer Lim. Jadi ketika pertarungan tersebut, manajer Lim bertarung melawan Junggil. Jadi saking emosinya, manajer Lim sampai-sampai memegang bahu Junggil. Di situ Junggil berkata, beraninya anak seorang pelaku prostitusi menyentuhku. Jadi bisa dibilang orang tuanya dari manajer Lim ini adalah wanita yang seperti itu. Tapi karena umurnya manajer Lim ini udah berapa ratus tahun, bisa dibilang kehidupan dia itu ketika zaman penjajahan Jepang. Jadi kalau di era itu memang masih banyak sih orang yang dipaksa untuk bekerja seperti itu. Tapi aku masih butuh bukti lebih banyak lagi sih untuk masa lalunya manajer Lim ini, karena masih banyak yang belum terungkap tentang dia. Dan juga dia itu kayak misterius banget ya. Di jam-jam tertentu dia itu harus pergi seperti dia mencari sesuatu, sampai-sampai dia membuat alarm di handphonenya. Oke, kita kembali lagi ke pertarungan tim elit dan timnya Koryung. Jadi karena ini tuh udah dikejar waktu dan udah mepet banget nih si tim elit pengen bawa Nayung, otomatis timnya Koryung harus cepat-cepat dong menyelesaikan masalah Nayung agar dia bisa pergi dengan tenang. Tapi di sini karena kekuatannya Koryung ini sedang tidak boleh dipakai atau dia sedang dihukum agar tidak memakai kekuatannya, jadi dia kewalahan untuk melawan tim elit. Tetapi karena dia terdesak, nah terpaksalah Koryung ini memaksakan untuk memakai kekuatannya, sampai-sampai kita bisa lihat di preview kalau dia itu pingsan. Nah, kalian pasti bertanya-tanya untuk apa Koryung menggunakan kekuatannya, yaitu untuk mempertemukan Nayun dan Woojin. Karena menurut Koryung ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Dengan cara Nayung itu harus menjelaskan langsung kepada Woojin. Jadi kalau misalnya Nayung yang menjelaskan, jadi bisa memberi semangat Woojin agar dia tidak jadi mengakhiri hidupnya dan bisa tetap melanjutkan hidupnya. Dan di webtoon juga terlihat kalau Nayung ini memberikan cincinnya kepada Woojin agar dia tidak terikat kepada Nayung lagi dan bisa move on melanjutkan hidupnya dengan wanita yang lain. Jadi kisah Nayung dan Woojin ini benar-benar menyedihkan ya. Pasti episode 5 besok itu kita kayaknya bakalan bercucuran air mata deh. Tapi semua yang aku bahas ini, yang aku baca di webtoon ini bisa saja berbeda dengan dramanya. Karena seperti yang kita tahu, biasanya kan di drama itu dibumbui lagi dengan hal-hal menarik lainnya. Jadi aku bikin ini tuh biar lebih seru aja nontonnya besok. Jadi kalian bisa tahu versi webtoonnya seperti apa. Kalau kalian suka dengan pembahasan ini, jangan lupa share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe. Karena nonton drama itu nggak seru kalau sendirian. Stay tune terus di Zerum TV. Krom, kamsahamnida.